Jangan sebutkan nama siapapun dalam percakapan kali ini. Gimana, Mbak? Iya iya. Gini, saya mau tanya, saya kan mau nge-break, Mm-mm. pengennya terus itu, apa namanya, ngasih pemberitahuan nggak sama majikan? Nge-break bukan notis, bukan. Kalau sampean nggak mau memberikan pemberitahuan 1 bulan sebelumnya, berarti sampean harus bayar majikan 1 bulan Iya, gaji. udah niat. Oke. Udah niat. Kalau kalau sampean udah niat ngasih uang 1 bulan gaji ke majikan, ya nggak perlu notis, no, nggak perlu kasih pemberitahuan, no. Yang penting contoh ya, contoh. Hari Hmm, ini sampean mau keluar, hari ini juga sampean harus membayar majikan uang 1 bulan gaji, kayak gitu loh. hmm, Terus hmm. majikan tetap berhak untuk membelikan tiket pulang ke Indonesia dan Oh, ngasih tiket. dan gaji selama sampean kerja. Jadi contoh sampean gajian setiap tanggal 1 ya. Terus hari ini kan otomatis kan tanggal 30, ya enggak? Iya. Nah, sampean kan belum gajian. Nah, hari ini Hmm, juga sampean kan mau keluar. Hari ini juga sampean ngasih uang gaji 1 bulan ke majikan, plus majikan harus tetap ngasih gaji ke sampean dari kerja tanggal 1 sampai tanggal 30 loh. hmm. Kenapa toh Iya. nggak bisa dinegosiasi toh? Kok harus bayar Ah, uang segitu banyak? ya gimana ya? Ya nggak apa-apa, pengen keluar aja. Tapi kan sampean Iya. bisa notis, Mbak, nggak harus ngeluarin uang 1 bulan gaji kasih ke majikan. Iya bener sih. Lah iya, Teman-teman juga pada pada ngomong, cuman saya nggak mau ribet gitu. kenapa mak? Kenapa Hmm. kurang Maksudnya pengen pengen keluar gitu, keluar aja gitu. nggak apa-apa kok sampean kasih notis ke majikan. Hmm. Sampean kurang komunikasi ya sama majikan. Berapa tahun toh kerja? 1 tahun lebih kan? 1 tahun 4 bulan ya. Tuh kan 1 tahun 4 bulan. Jaga apa? Mm-mm. Jaga bobonya itu nggak nggak suka sama saya ceritanya tuh. Mm-mm. Nggak suka, dia tuh dimandiin nggak mau dikosokin kan. Kita kan Mm-mm. mandiin orang itu kan harus disiramin banyu, dikosokin, di apa, kayak anak gitu ya, kayak anak sendiri, Mm-mm. orang tua sendiri gitu. Pas itu kan dielapin, udah selesai dilapin, dibajuin. Dia mah enggak, tangannya itu, tangan kitanya itu disingkir-singkirkan gitu, Mbak. Hmm. Disingkirin gitu, nggak suka, orang nggak suka sih gimana ya. Hmm. Terus kan mandiinnya 2 orang, majikan apa manggil yang orang luar gitu, orang sininya Mm-mm. bantu. Jadi sukanya sama dia, bukan sama saya. Hmm. Sukanya itu kalau ada saya itu membantu itu nggak mau, tangan saya itu disingkir-singkirin, Mm-mm. sering mau ditonjok saya tuh, Mm-mm. ditunjuk-tunjukin muka saya tuh, Mm-mm. nggak, pokoknya nggak mau gitu. Mm-mm. Majikan sebelumnya Ya, bagaimana? ya, Majikan sebelumnya gimana sampean kerja? majikan sebelumnya enggak, baru baru sekarang kerja. Oh, baru pertama kali ini. Ya, Oh. Dulunya di mana? Sebelum di Hong Kong. di Taiwan Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Finish tapi ya di Hmm, Taiwan. iya iya alhamdulillah. Oh gitu. Berarti kan gini Hmm, aja Mbak, sampean coba, tapi semua keputusan ada di sampean, kayak gitu ya. hmm, Coba sampean ngomong sama anak majikan, ya. hmm, Bilang aja, Dadai, aku nggak bisa lanjutin kontrak di sini karena aku merasa nggak nyaman. Bobo iya kayak, begitu. Bobo kayaknya nggak suka sama saya. Jadi saya eh, udah nggak punya, intinya udah nggak punya semangat lagi kerja di sini, kayak gitu. Hmm, Jadi aku bisa kerja di sini sampai bulan ini, bulan depan saya keluar gitu loh. Sampai ngomong ke hmm, anak majikan, eman-eman loh Mbak, 4730 itu oke. hmm, Mungkin kalau kita masih di Hongkong tidak begitu seberapa ya, tapi kalau kita hmm, udah pulang ke Indonesia itu terasa banget. Itu kan hampir kurang lebih 9 juta kayak gitu loh. hmm.
Iya. Jadi jangan nuruti emosi ya sampai saking jengkele bayar uang ganti rugi ke majikan 1 bulan. Itu kan intinya kan karena tidak ada kecocokan sama si mbah. Jadi intinya kan mbahnya Mm. masih belum nurut sama sampean dan sampean sendiri masih belum bisa sabar ngadepi mbah yang punya karakter seperti itu. Jadi ya mau nggak mau ya saya menyadari hal semua itu, tapi kalau memang benar-benar nggak bisa dipaksa ya sampean tinggal ngomong sama anak majikan. Yang tanda tangan siapa? Nggak tahu. Loh, di kontrak kerja itu kan ada, sampean pegang kontrak kerja enggak? Iya, pegang. Nah, di namanya Tapi itu sampean lihat nama anaknya apa nama majikan gitu. kayaknya sih nama anak iya. Nah, kalau nama anaknya berarti kan anaknya ngejeng sampean untuk jaga ibunya. Ya sudah, sampean Hmm, komunikasi yang baik sama anaknya. Anaknya kan masih normal toh. Masih iya. oh, oh kan nggak begitu jahat. Jadi sampai Hmm, tinggal komunikasi aja sama anaknya, nggak apa-apa. Sampean nggak apa-apa kurang sampean ini punya banyak keluh kesah tapi nggak tahu harus kemana ngungkapin hmm, kejengkelan sampean kayak gitu loh. Ya nggak? Sebenarnya hmm, kalau kerja ke Hong Kong itu ya semua hampir semua mbah-mbah Hong Kong, terus majikan Hong Kong, itu pastilah ada yang hmm, sedikit tidak menyenangkan di hati, itu pasti banyak lah kayak gitu. Tapi kalau kita hmm, bisa mlebu kuping kiwa, metu kuping tengen ya wis lah. Sing penting aku hmm, gajian, punya rasa ndablek seperti itu. Sebenarnya kita itu iya. nggak terasa tersiksa banget, tapi kalau sampai ini kan perasaan banget. Jadi kayak mbahnya itu nggak suka sama sampean, lebih suka sama yang orang Cina itu kayak gitu kan. Jadi perasaan sampean Hmm, ada sedikit jealous, ada sedikit iya. cemburu kayak gitu kan. Aku ndek sini kenapa kok nggak dihargai sekali padahal aku juga kerja kayak gitu kan. Iya, Kayak iya. pilih kasih Terus kayak gitu. terus itu apa? Majikan laki-laki itu bentak-bentak gitu ya kan, saya kan kurang bahasanya, nggak ini, kurang memahamin lah istilahnya. Terus kan kendalanya itu terus dibentak-bentak kan ya, banyak bentakan gitu. Bahasa Mandarin kan lancar toh? Taiwan 3 tahun. Nggak begitu lancar, nggak ada yang Hmm. ngajak ngomong, bobonya aja diem aja, itu papasan sama saya aja buang muka, orang nggak suka sih gimana, Asli mana toh buang muka sampean ini? dia ya. Sampean asli orang mana ini? Orang Indramayu. Oh, Indramayu. Ya udah, nggak Mm-mm. apa-apa. Sampean ngomong baik-baik sama anak majikan. Kalau bisa notice aja, bilang, aku nggak bisa melanjutkan kerja di sini next month. Bulan depan aku keluar. Terus sampean pulang ke Indonesia. Kalau bisa, sampean balik aja ke Taiwan kayak gitu. Kan sampean Taiwan bisa finish dan sampean harus lebih lanyah lagi bahasa Mandarinnya kayak gitu ya. Karena Mm. mayoritas kalau di sini saya lihat majikan yang sekarang ini kan intinya kan sampean kurang bisa untuk saling menerima. Jadi mbak nggak seneng Iya. karo sampean, sampean nggak terima digituin sama mbahnya kayak gitu. Kalau saya lihat itu mayoritas majikan Hongkong rata-rata kayak gitu. Jadi kita yang harus bisa ngambil hati ke majikan. Tapi kalau majikan langsung ketemu langsung baik sama kita itu jarang sekali majikan Hongkong yang seperti itu. Mm. Jadi kita dulu ibaratnya yang andap Mm. asor, kerja salah-salah disalah-salah no. Padahal kita udah Iya. capek kayak gitu kan, tapi kalau kita tetap berjuang sabar, istighfar kayak gitu kan, terus belajar bagaimana mengambil hati majikan, nah itu baru sampean bisa, dan itu memerlukan waktu hampir 1 kontrak 2 tahun biasanya. Kalau kita tetap sabar sama majikan yang punya karakter seperti itu, lama kelamaan majikan pasti nyuruh kita untuk renew kontrak begitu biasanya Mbak Dari kita kalau kita Mm. mau renew kontrak baru kita ngomong aku mau lah nggak mau renew kontrak dari sini, kita tinggal ngomong loh unek-unek kita di dalam hati itu seperti apa, itu kita ngomong. Tapi kalau Mm. sampai karakternya kayak gini ya udah nggak apa-apa, nggak perlu dipaksakan. Semuanya boleh Mm. untuk memutuskan
kontrak kerja majikan juga boleh. Kalau merasa nggak cocok sama pembantunya, boleh untuk memutuskan sebelah pihak. Begitu juga kalau kita merasa nggak nyaman kerja di situ, kita juga boleh untuk memutuskan sebelah pihak. Kalau kita nggak mau notice, ya kita kasih uang 1 bulan gaji ke majikan, kayak gitu ya. Jadi nggak ada masalah, nggak usah takut, nggak ada beban. Intinya sampean pikir matang-matang. Kalau mau cari majikan di Hong Kong, pikir 1000 kali daripada sampai nunggu visa, terus potong gaji lagi, terus nanti nggak bisa adaptasi lagi. Karena mayoritas majikan Hong Kong hampir-hampir sama kayak gitu. Iya. Jadi kita yang harus mencocokkan untuk ngambil hati majikan kayak gitu Mbak E. Iya betul. Tanya apa lagi coba sampean biar nggak usah galau di rumah majikan. Iya, cuman tanya itu aja, kalau ngebreak itu ngasih persyaratan kayak notis enggak gitu. Berarti kan sampean putus kontrak atau nginterminate majikan ceritanya. Iya. Ceritanya nginterminate majikan. Luar biasa sampean gak butuh duit tenan nah. Butuh. Lah iya butuh. Ceritanya ada pengen pindah ke Makau, insya Allah. Oh alah mbok yo difiniskan dulu 2 tahun toh Mbak E. Kalau sudah finish 2 tahun sampean punya rapot bagus, sampean silahkan untuk ke Makau. Dicoba-coba dirasakan. Kalau sampean cocok bisa lanjut kerja di situ. Kalau sampean nggak cocok kan bisa balik lagi ke Hong Kong. Tapi sampean kan punya rapot yang bagus sama majikan ini 2 tahun kayak gitu nggak ada masalah. Kalau sampai ingin balik lagi proses ke Hong Kong itu aman. Tapi kalau sekarang sampai nginterminate majikan balik ke Makau, harapannya sih nyaman kerja di Makau dapat duit, tapi pada kenyataannya nggak sesuai angan-angan terus piye, meletre kan. Jadi kalau bisa saran saya, selama majikan tidak menginterminate sampean, bertahan dulu, kan kurang cuma 8 bulan ya enggak. Iya. 8 bulan itu cepet, akhir tahun dilungkas nunggu cepet, tahun baru itu wis cepet banget sampean nggak kroso. Kontrak entek duitnya yo entek wis. Iya betul. Cepet-cepet wis ta. Udah nggak usah terlalu risau. Kalau lagi sampean galau, gundah, wes gabut atine, telepon saya nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai ngebreak, nginterminate majikan. Wes nggak popo. Asal sampean punya rapot bagus, finish kontrak di Hong Kong 2 tahun. Selepas finish kontrak sampean mau ke Makau, silahkan. Saya sangat mendukung. Selama sampean punya kemauan kayak gitu. Yang penting difinishkan dulu kontraknya yang sekarang. Cepet 8 bulan itu. Cepet banget Mbak. Iya, kayak loncat ya. Ya wes digawe ndablek wae. Kayak gini ngobrol. Jadi kan sesek sampean bededek atine sampean iku kan wis plong kayak gitu. Iya. Nggak usah gabut Mbak. Wis pokoknya nuruti majikan mah main perasaan mah kita sendiri yang kurus keronta makan hati. Iya betul. Wes nggak apa-apa. Mau bikin apa hiburan. Oke, sekiranya sampai itu aja Mbak. Makasih. Siap. Wes pokoknya sampean banyak-banyak istighfar, mudah-mudahan finish ya Mbak ya. Tak dukung ya. Oke, iya, Siap. makasih ya. Oke. Yuk selamat pagi. Yuk bye-bye. Oke, selamat pagi ya. Bye-bye. Aduh yang Gusti. Piye teman-teman? Pertama kali kerja di Hong Kong dan ternyata jealous. Ini rasa jealous. Jadi majikannya lebih suka atau lebih pilih kasih sama pembantu yang satunya orang Hong Kong, orang Cina ya, orang Cina kayak gitu ya. Mbaknya wis agak sedikit putus asa, kepengen nginterminate majikan, ngasih uang 1 bulan gaji, terus lari ke Makau kayak gitu. Mudah-mudahan
mudah-mudahan sih harapan dan doa kita semuanya ya, mbaknya bisa sabar menyelesaikan kontrak kurang 8 bulan. 8 bulan itu cepet. Selama majikan tidak menginterminate kita, ya wis, kita tinggal kerjakan aja hari demi hari, wis selesai bulan, 1 bulan gajian, terus lagi kita aktivitas lagi hari demi hari. Kan sekali, 1 minggu sekali kan ada libur, jadi nggak terlalu pusing-pusing banget lah kayak gitu ya. Jadi kita ada relax kayak gitu, jadi biar kita nggak terlalu sepaneng kerja di rumah majikan, santai aja kayak gitu ya. Oke teman-teman semuanya, minta harapan dan doanya semoga mbaknya yang barusan telepon ke saya lebih direndahkan emosionalnya supaya bisa menyelesaikan kontrak finish 2 tahun. Suun sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye bye.